wahai para suami, ada yang harus diperhatikan itu ada kepuasan sang istri ya, wahai para suami. Nah ini mungkin yang lebih cocoknya seperti umuran saya nih yang udah umur 40 tahunan gini kan beda itu kekuatannya sama seperti pengantin baru gitu ya. Nah maka idealnya itu seperti itu ya. Dan adapun masalah ini sebetulnya sudah pernah saya jelaskan ya dari tingkatan-tingkatan umurnya ya. Kalau yang sebelumnya pernah lihat pembahasan di video saya sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi untuk ini sih sebenarnya boleh dikurangi oleh suami, oleh ditambahi oleh sang suaminya. Artinya adalah ya sesuai kebutuhan istri ataupun sesuai kebutuhan sang suami. Hanya saja di sini dikatakan bihasabi hajatiha, sesuai kebutuhan sang istrinya. Jadi yang dikatakan sesuai kebutuhan sang istrinya, jangan sang suami itu berpikir kalau misalkan sang istri nggak memenuhi keinginan suaminya maka terlaknatlah sang istrinya. Jangan berpikir hanya sang istrinya saja loh yang terlaknat. Kemudian kalau misalkan istrinya yang lagi pengen, kemudian sang suaminya yang hare-hare aja gitu, apakah terlaknat nggak bagi sang suaminya? Sama ya. Maka jangan berpikir hanya istrinya aja nih yang akan kena laknat. Sang suami pun ya, kalau misalkan sang istri meminta, maka itu ya harus dipertimbangkan dong ya. Ya kalau misalkan untuk seorang istri kalau minta itu kebanyakan malu. Iya, saya paham kebanyakan wanita itu malu ya. Tapi itu malu biasanya sih bagi pengantin anyar. Ya sekitar 1 sampai 5 tahun. Tapi kalau yang udah berumah tangga seperti saya yang udah puluhan tahun, masa masih mau terus mengukut kemaluannya sama sang suami? Toh memang itu adalah kebutuhan biologis bareng-bareng. Jadi kalau menurut saya wahai para istri, ya gak perlu malu juga ya, karena itu memang kebutuhan Anda seperti itu. Jadi kalau misalkan wahai para suami, jika istri Anda mau, maka di sini dikatakan wajibun alaihi. Menurut Imam Ghazali di sini dikatakan maka wajib bagi sang suami untuk memenuhi akan kebutuhan biologis sang istrinya. Kenapa harus dipenuhi kebutuhan biologis sang istrinya? Kenapa? Karena fitah sini. Karena menjaga dari apa? Menjaga dari hal yang tidak diinginkan. Fa inna tahsinaha, sesungguhnya menjaga istri dari hal yang diharamkan. Ya, apa saja itulah. Gitu ya. Karena sang istrinya merasa tidak selalu terpuaskan oleh sang suaminya, misalkan ya tidak sedikit bagi sang istri yang tidak mempunyai iman, sehingga naudzubillah sang istrinya itu sampai berani berselingkuh misalkan begitu ya. Nah oleh karena itu diharuskan ada komunikasi yang betul antara suami dan juga istri seperti itu ya. Bisa difahami ya apa yang saya dibahas kali ini, mudah-mudahan. Tapi ada yang ingin saya sampaikan ya wahai para suami, ada yang harus diperhatikan itu ada kepuasan sang istri ya wahai para suami. Karena secara penelitian itu saya merasa kasihan juga ya kepada para wanita. Secara penelitian itu sekitar 50% wanita itu tidak bisa sampai kepada puncak orgasme gitu ya. Tidak sampai pada puncak orgasme. Oleh karena itu bagi sang suami yang bisa menyenangkan sang istrinya ketika berhubungan intim itu adalah ketika sang istrinya itu bisa sampai pada puncak ar-rasyah al-jinsiyah. Jadi artinya ar-rasyah al-jinsiyah itu sampai inzal, sampai keluar, sampai orgasme lah istilahnya itu seperti itu ya. Jadi layaknya kalian melakukan berhubungan intim tidak meniru seperti binatang. Karena kan kalau binatang itu nggak ada porefly, nggak ada cumbuk-mencubuk dulu, nggak ada merayu dulu kan. Kalau binatang ya asal masuk keluar ya udah dan pergi begitu saja. Jadi artinya jangan sampai sang suami itu tidak mengetahui apakah istrinya mendapatkan kepuasan atau tidak. Asal suaminya merasa udah puas lalu tidur dengan enaknya tanpa mengetahui
sang istrinya ya setelah itu. Nah itu ini menurut penelitian ya, menurut penelitian itu seperti itu. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan para pendengar semuanya, kita bagi suami yang bisa menyenangkan istrinya dan juga istri yang selalu bisa menyenangkan suaminya. Akan apa yang saya disampaikan, mohon untuk para pendengar untuk berpikir positif, jangan berpikir negatif, karena apa yang saya sampaikan ini adalah hukum yang memang jelas yang ada di dalam kitabnya yang disampaikan oleh ulama seperti itu ya, agar kita mengetahui akan perihal hukum mana yang benar dan mana yang salah. Oleh karena itu mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.